Hai, welcome back to the show. Masih di Sweet Talk, masih barengan sama gue Ditan. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Lele, screenwriter. Kalau tadi udah ngomongin tentang karyanya, salah satunya KKN Desa Penari. Sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Lele nih tentang passionnya nih. Kan sebagai screenwriter, mau nanya sebenarnya Wes Anderson, kan banyak terinspirasi dari Wes Anderson. Dia yang Isle of Dogs kan ya? Yeah. Karya terakhir, iya benar-benar. Iya, kalau dia bikin warna-warni lah pokoknya. Isle of Dogs, terus Ghibli, animasi, Totoro. Yes. Seberapa berpengaruh? Aku suka banget sama Totoro. Saya suka itu sama Totoro. Iya, saya tahu dari Twitter juga tentang itu dia makhluk apa sih? Anyway, Totoro tuh makhluk apa sebenarnya? Makhluk khayalan terinspirasi dari apa sih? Jelasin dikit deh. Totoro tuh waktu itu apa namanya, kan dia besar sekali, dia makhluk di dalam pohon kan. Yes. Jadi apapun dia, yang saya tahu bahwa dia adalah bagian dari pohon tuh kayak buat aku tuh dia kayak kekasih hatinya bumi, pohon kan, karena dia ngasih kehidupan buat kita juga. Nah, yang menariknya dari Ghibli tuh dia selalu sangat dekat sekali sama walaupun dia sangat imajinatif, tapi abis itu dia bisa langsung menyentuh bagian-bagian paling dekat yang personal sekali dari kita yang nonton. Nah, waktu itu pun cerita Totoro tuh sebenarnya cerita yang habis itu diambil dari cerita nyata juga tentang dua anak yang habis itu kehilangan ibunya ya kan. Jadi kayak habis itu dia mencari si ibunya, terus habis itu kalau nggak salah anaknya yang hilang bahkan. Nah, jadi akhirnya kita lebih menangkap itu sih, maksudnya kayak menguak lagi cerita hal-hal masa kecil yang kayak buat kita nikmati sampai saat ini juga. Film-filmnya Ghibli masih bisa gue nikmatin, dan gue suka banget sama Totoro, terus Ponyo, siapa lagi tuh gue suka banget ya, cocok banget pokoknya ya. Ini pokoknya agak aneh sih, gue suka Little Prince gitu, tapi terus lo akan bertanya kenapa bikin film horor. Iya, udah tahu deh. Nggak jadi lanjut deh, malu gue. Iya, itu dia. Apa ini karena ada dan berkaitan juga apa karena lo kriminolog kan ya? Ya, S1 saya kriminologi UI. Nah, itu dia. S2-nya ITB. Kriminolog, enjoy banget animasi-animasi kayak Ghibli. Wes Anderson kan juga visualnya yang enak kayak gitu kan? Aku suka banget. Visualnya kan yang kayak gitu. Terus dia lucu. Ya mohon maaf, kenapa karya lo horor? Mohon maaf karena lo udah nebak gitu kan. Kenapa dapat banget di horor? Apa ada hubungannya dengan kriminolog yang suka riset ala detektif gitu? Sebenarnya semua orang merasa itu sih, maksudnya semua orang waktu pas aku kriminologi langsung kayak, lo akan bikin film detektif ya gitu, kayak padahal kriminologi spektrumnya besar banget. Betul. Spektrum yang dipelajari bukan cuma masalah detektif doang atau kriminal doang. Kita belajar bagaimana apa yang dipikirkan sama seorang manusia sampai kemudian dia berbuat jahat, apa efeknya dari kejahatan. Terus habis itu kalau kita mau membuat orang, ketika kita melihat sebuah kejahatan, dia akan efek sosial gimana, efek politiknya gimana, spektrumnya besar banget, jadi nggak cuma itu doang gitu. Nah, tapi waktu alasan ngambil kriminologi sebenarnya sesimpel gue udah pengen jadi penulis skenario, tapi waktu itu nggak boleh, tidak ada satupun di keluarga saya yang sekolah seni. Jadi nggak ada satupun di keluarga besar, bukan keluarga kecil ya, karena kan aku orang pertama. Di keluarga besar tuh ya sekolah seni. Semua pilihannya kalau nggak masuk UI, masuk ITB, masuk STAN. Udah itu doang. Ilmu UI, eksak ITB, lah ya. Kayak bahkan gue sempat mau ngambil matematika UI, bayangin matematika. Karena gue suka banget matematika. Aku suka banget matematika, terus tadinya mau ngambil matematika UI, tapi gue pengen jadi penulis skenario, belajar apa ya, terus ya udah nggak usah di IKJ, nggak apa-apa deh gitu kan. Terus ngambil di UI, mikirlah ambil kuliah yang sangat aneh banget, kriminologi. Siapa yang punya kriminologi selain di UI kan? Nggak ada. Tahun itu nggak ada, tahun ini kayaknya udah ada di beberapa tahun kemudian jadi di kampus lain. Akhirnya ngambil kriminologi di UI, melihat silabusnya juga kayaknya bisa untuk kemudian menangkap hal-hal di luar menulis. Jadi kayak oke, nih pelajaran menulis skenarionya bisa gue baca, atau gue karena punya akses teman-teman waktu itu diajarin film di SMA. Jadi kayaknya guru ekskul di SMA yang adalah anak IKJ ini masih mau mengajarkan saya buat nulis skenario gitu kan. Jadi akhirnya menyerap sesuatu yang penulis skenario lain yang mungkin belajar di sekolah film tidak menyerap. Ya, nah tahun 2014 barulah akhirnya menemukan horor itu. Jadi itu awalnya dari riset film Polaris. Tapi sebelum 2014 udah mulai nulis-nulis belum sih? Udah. Awalnya kapan? Awal banget.
Awalnya tuh 2011, ya masih kuliah, terus ketemu sama Mbak Lola Amaria, karena aku nulis novel waktu itu, terus dia manggil buat bikin satu film pendek tentang lesbian, gay, bisexual, transseksual, tentang LGBT. Terus frame aku pasti bakal lebih rapi karena gue belajar itu di kriminologi. Iya. Tentang ya kan. Frame-nya pasti sudah di kriminologi sudah pernah diajarin frame untuk melihat tentang LGBT tersebut. Nah, akhirnya diajak buat satu film pendek tadi, terus tiba-tiba jadi film panjang, film omnibus. Jadi film omnibus tuh waktu itu 10 film pendek jadi satu tentang LGBT. Gue masih semester 5 diajak kayak gituan ya mau aja lah ya. Iyalah, seru-seruan aja. Iya, buat seru-seruan aja gitu, gak nanya biaya, gak nanya apa-apa, terus ikut aja, seru. Iya, ikut aja gitu kan, terus tiba-tiba kayak, lo semua yang nulis ya 10-10-nya, ada 10 sutradara, 10 genre gitu. Oke, 10 genre. Terus kayak, oke, beda-beda nih, ada horor, ada komedi, ada ada drama, tapi tentang LGBT tuh. Oke, lo semua yang nulis ya, oke. Terus tiba-tiba begitu tayang, kayak, oke, dia penulis skenario film. Oke. Udah gitu. jadi. Jadi jatuhnya kayak praktek kerja ya, tiba-tiba udah jadi. Ya, dan itu memang aku jadiin magangku sih di krim. Jadi kayak waktu itu kayak gue jadiin magang aja lah sekalian gitu biar nggak ribet. Iya, tapi magangnya karyanya jelas, langsung jadi, langsung bisa disaksikan banyak orang, 10 loh. Langsung jadi, langsung habis itu jadi penulis skenario. Nah, susahnya adalah jadi kayak mungkin buat jadi entertain gue nggak mengalami kesulitan itu, tapi kesulitan berikutnya adalah mempertahankan bahwa begitu aku bisa di industri ini gitu kan. Nah, mempertahankan itu ribet banget karena waktu pas keluar, gue keluar dengan film yang habis itu bukan film yang sangat industrial sekali. Iyalah, nggak mainstream itu. Ya, sangat nggak mainstream. Niche marketing lah, marketnya niche banget. Niche banget dan mungkin gak semua orang nonton. Jadi kayak tentang lesbian, gay, bisexual, transseksual. Terus film kedua tentang cerita di cerita di Bali. Yang di Bali itu ada satu desa yang 50% dulunya, sekarang sih mungkin 25% tunarungu. Jadi satu desa di Bali yang kemudian tunarungu, yang habis itu gue risetnya pun 2 tahun tinggal di sana, terus habis itu baca buku, terus bla bla bla, karena tentang fenomena atas desa itu sama fenomena tentang kutukannya Bali. Nah, langsung habis itu cap saya apa? Oke, lo mau bikin film susah, larilah ke Lele. Kayak mau bikin film ribet, mau bikin film yang risetnya lama ya kan. Nah, itu ada anak UI kriminologi, dia tahu gimana cara riset yang benar. Udah kebukti nih karya-karyanya ya. Yes. Habis itu konsekuensinya apa? Ya lama ya dapat duitnya ya. Maksudnya kayak iya kan? Risetnya 2 tahun tadi kan? lama kayak loh kok ini jadi kayak, sedangkan habis itu gue memutuskan untuk hidup sebagai penulis skenario gitu. Ya waktu itu ada sih skenario yang agak light, judulnya Adriana, skenario cinta. Waktu itu Eva Celia main skenario tentang percintaan, tapi ceritanya adalah tentang sejarah-sejarah tempat-tempat bersejarah di Jakarta, tapi dijadiin film drama. Gue riset juga tempat jadi akhirnya jadi nggak light juga, jadi berat juga. Nah, jadi kayak kapan masuk ke industrinya? Nah, masuk ke industrinya adalah ketika habis itu aku akhirnya riset tentang film laris. Jadi kayak gue mau membuat kemampuan kuantitatif, soalnya gue suka banget kuantitatif. Akhirnya gue riset tentang pola film laris. Itu tahun 2014. Gue diajak sama satu temanku, manajerku waktu itu, dia bilang, udah lo bosen nulis kan nih, gue kasih project research gitu kan. Terus akhirnya gue research tentang film laris. Jadi researchnya sebenarnya simple, research pola. Jadi gue nggak pernah ngeluarin research ini ke orang lain karena belum selesai sebenarnya researchnya. Jadi kayak aku research pola film laris jadi kalau research research analisa itu kan kita bisa mengukur ke belakang kan. Jadi kita ukur dulu ke belakang untuk mensugesti apa yang bisa terjadi di depan ya kan. Nah, jadi akhirnya kemudian gue melihat pola 5 tahun ke belakang tentang film laris itu. Nah, sampai akhirnya dapetlah formulanya beberapa film laris harus kayak gimana. Nah, salah satu formulanya adalah formula film horor waktu itu. Betul, jadi itu dari tahun 80-an pasti tuh layar Indonesia pasti ada horornya. Dan sebenarnya film horor itu dari waktu itu gue riset 2014, jadi 2009 ke belakang, dari 2009 sampai 2014 itu nggak ada film horor yang masuk 10 besar. Jadi selalu ada film horor masuk 10 besar. Tapi tidak pernah ada yang sampai di atas 500.000. Jadi 10 besarnya ya pasti 300.000 atau berapa. Nah,
500 ribunya itu selalu milik film drama. Ya. Jadi akhirnya gue mengambil polanya film drama, sedikit diadaptasi ke film horor. Terus habis itu dulu sering banget ada film adaptasi kan. Ya, betul. Film itu kemudian film adaptasi itu pasti ada kemungkinan buat dia jadi film laris. Nah, waktu itu akhirnya gue nyarilah film horor yang mungkin bisa diadaptasi dari novel. Dan waktu itu salah satu variabelnya yang ditemukan adalah bahwa film adaptasi ini nggak bisa lantas langsung naik, langsung langsung hits kalau yang nulis bukan orang terkenal. Jadi dia harus punya dia harus punya spektrum si penulisnya harus punya kemampuan, harus punya dot yang kemudian membuat dia jadi terkenal. Nah, akhirnya gue nemuin lah judul buku namanya Danur itu. Jadi gue nemuin Danur, ini yang orang nggak tahu. Jadi kayak waktu itu aku nemuin Danur, terus waktu itu Danur belum nyampe kayak berapa puluh cetakan yang sampai kayak dicetak berapa eksemplar gitu belum ya? Gak sama sekali. Terus tapi kemudian gue cari tahu nih si Risa ini siapa sih, dia punya dot untuk jadi penulis. Nah dia kan homogenik dunia kan, dia homogenik terus akhirnya bikin anak band. Ya habis itu dia bikin Saraswati ya kan, bikin habis itu Risa Saraswati dengan bandnya dia. Terus habis itu gue datengin semua, kayaknya ada dua konsernya gue datengin, gue lihat itu konsernya besar banget dan kayak semua orang sangat menikmati konser itu. Dia punya indikasi untuk membuat dia jadi punya fanbase sendiri si Risa ini. Gue datengin Risa waktu itu, belum ada PH-nya nih, gue pede banget ya gue pede banget, gue bilang kayak pokoknya gue harus ngadaptasi novel lo gitu, gue yakin ini pasti bakal 1 juta. Dia bilang kok emang bisa ya itu, udah bisa, tenang aja. Terus gue datang ke MD waktu itu, terus gue bilang bahwa ini pasti bakal 1 juta. Mereka juga kayak awalnya kayak dari mana lo tahu gitu. Terus dari riset, gue riset. Dari riset, untuk pertama kalinya ada orang yang pede banget. Kalau lo riset lo pede banget pastinya. Karena abis itu ada ukurannya kan, ada ukuran kesalahan bahkan. Maksudnya sesimpel ukuran kesalahan. Gue bilang bahwa ukuran kesalahannya tinggi, tapi ukuran ketidaksalahannya pun tinggi gitu. Terus kayak abis itu akhirnya ya udah, ini harus ini bisa, tapi ikutin polanya saya. Jadi karena adaptasinya Danur itu kan film ceritanya banyak di dalam situ kan. Maksudnya cerita-cerita pendek, bukan cerita kayak KKN yang utuh jadi satu. Dia kemudian, nah tapi menariknya adalah bahwa ini cerita tentang perempuan yang habis itu punya sahabat hantu ya gitu. Kan. Nah jadi akhirnya poin-poin yang tidak boleh hilang itu gue ukur, mana yang nggak boleh hilang, mana yang kemudian bisa berkembang jadi satu film laris. Jadi begitu itu 2,7 kayak Danur pertama tuh 2,7 juta penonton. Ya 2,7 juta penonton, gue cuman kayak sudah saya bilang. Jadi kayak, dan itu horor pertama Mas, dan itu boleh sombong, itu film horor pertama yang habis itu masuk 2 juta penonton. Maksudnya habis berikutnya ada filmnya Bang Joko yang lebih bagus lagi, memang mungkin yang setan atau apa yang angkanya lebih banyak 4 juta dan lain-lainnya. Terus habis itu film horor selalu naik, nah jadi banyak. Tapi Danur adalah film horor pertama yang 2 juta penonton. Jadi itu yang membuat kenapa saya tiba-tiba nulis horor. Itu lu dari riset segala macam. Kalau ngelihat dari sosialnya sebenarnya apa sih yang bikin orang Indonesia doyan sama film horor dari zaman dulu loh sampai sekarang tuh pasti laku. Apa yang dari riset lo, apa yang lo lihat? Karena horor itu bedanya horor sama thriller adalah bahwa horor itu ngomongin yang dikejar adalah beliefnya. Jadi kepercayaan atas sesuatu yang sifatnya sebenarnya sangat dekat sama agama, sangat dekat sama kepercayaan kita terhadap klinik, terhadap agama. Nah itu di Indonesia ada soalnya. Jadi itu di Indonesia ada, bahwa kemudian kita percaya ada yang namanya setan, kita percaya bahwa ada mungkin secara klinik abis itu ada dari berbagai daerah, bahkan di Indonesia tuh bahkan berbagai daerah punya setannya sendiri ya. Jadi kayak setan Jawa, setan di Sumatera, setan di mana gitu di Indonesia tuh ada, dan itu yang kemudian memang formula dari horor itu kemudian mengambil titik-titik yang bukan cuma ketakutan karena keresahan misalnya kita berdarah gitu, enggak gitu, tapi kemudian kita juga mengambil hal-hal yang sifatnya dari belief itu kalau misalnya di genre horor. Jadi itu yang kemudian memang ada di Indonesia, jadi ya wajar aja sih. Itu tetap ada, karena dari dulu kita jangan keluar maghrib nanti bakal ada. Gue baru mau bilang, gue didikan ibu Jawa, ada aja jangan nyapu malam. Kalau kotor ya gue sapu, gitu kan, jangan nyapu malam dan segala macam. Terus naruh gunting di bawah bantal. Semuanya ada. Jadi
kayak kita sudah Belief yang dari dulu seperti itu sangat ya. Oke, make sense banget sih. Anyway, lo setelah filmnya tayang, lo pasti ikut nonton juga dong. Udah lo tonton, ya. ada gak sih hal-hal yang, nih kayaknya pas gue nulis maksudnya gak gini nih, tapi tayangnya gini, ada gak sih? Nah, ya pasti gini, pasti nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tapi maksudnya gini, penulis novelnya aja, kemudian maksudnya gue bekerja sama penulis novel yang kayak Risa, dia membebaskan sekali untuk kemudian gue melakukan apa sebagai seorang penulis skenario, karena translation di adaptasi, maksudnya mengadaptasi sesuatu itu yang penonton yang orang Indonesia yang kadang kala salah kayak adaptasi harus sama persis nih ya kan, padahal ketika maksudnya banyak teorinya adaptasi, Bella Balas, Bartes, Linda Uceon, gue bisa nyebutin semua teorinya adaptasi itu. Terus. Dia kemudian mengatakan bahwa di teori adaptasi itu kita sedang menerjemahkan sebuah raw material, dan ketika menerjemahkan raw material itu kita bukannya kemudian kita tidak punya kebebasan atas karya baru. Jadi kemudian jadinya adalah karya baru ini. Ketika karya baru ini, kita kemudian punya kebebasan sekali untuk memilih apakah mengambil semuanya, hanya meminjam saja, atau bahkan setia sekali sama raw materialnya. Kita punya kebebasan atas itu. Nah, karena ini biar bagaimanapun ini karya baru nih, gue bisa kayak misalnya lo cuman ngambil dari bukan cuma, dan adaptasi bukan cuma dari novel, dia bisa dari karya yang sifatnya kayak lukisan atau bahkan lagu atau karya-karya yang bahkan tidak naratif sekali, karya yang sangat non naratif untuk kemudian diadaptasi. Nah, ketika habis itu dari skenario pun kemudian dikembangkan menjadi sebuah film, ada hal-hal yang habis itu kita harus hargai sekali sebagai sutradara statement, terus director statement, terus habis itu ada DOP, ada banyak karena sekali. Mereka pasti punya pandangan juga, punya pandangan sendiri ya, bisa sama bisa beda. Walaupun skenario itu tetap blueprintnya sebuah film. Jadi kita sudah sebenarnya di skrip kita sudah menuliskannya secara visual sekali dan harus secara visual sekali. Nah, tapi kemudian ranah itu tidak bisa habis itu gue serta-merta bilang kalau misalnya dia salah ininya. Kecuali memang misalnya dipotong total ya, kayak plot dan struktur dan lainnya di ini. Tapi kalau misalnya kayak scene terus habis itu diubah sedikit dan lain-lain, gue rasa bukan suatu masalah. Gue pernah mungkin bermasalah banget sama satu karya gue yang sangat strukturnya diubah-ubah dan lain-lain. Gue sampai bilang kayak gue nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, karena itu dari strukturnya saja sudah diubah sekian banyak gitu, apa yang bisa aku pertanggungjawabin lagi. Tapi kalau cuman sedikit, kayaknya film Danur kayak jarang sekali diubah sama sutradara. Jadi kayak kita dalam tahap produksi itu kita udah sama-sama tahu apa yang mau harus diinin. Tapi sebenarnya itu ranah sutradara. Gue nggak yang rewel banget kok. Gue nggak rewel banget. Gue bahkan nggak pernah. Ya kalau mau datang ke set aja ya datang buat main, bukan buat kayak itu kan scene-nya nggak gini. Nggak peduli juga, udah nggak apa-apa gitu. Dan sudah menghargai itu sih, tahu batasannya aja, bahwa kayak kalau mau selesain waktu pas sampai final draft, ya itu tanggung jawab saya sampai final draft. Tapi lu suka ada ini gak sih, ngerasa ada tanggung jawab atas penonton abis nonton pulang bawa apa yang lu tulis tuh di pikirannya? Lu suka ada? Iya banget. Kalau itu iya banget. Nah, dan itu tanggung jawabnya bahkan sejak nulis skenarionya ya. Maksudnya sejak, apalagi kalau adaptasi ya. Kalau adaptasi kan kemudian ada yang namanya realita bahwa orang ini sudah baca raw materialnya. Nah, dia sudah punya ekspektasi atas raw material ini. Ekspektasi atas novel ini. Nah, itu yang kemudian sangat gue jaga banget. Gue cari tahu apa ekspektasinya yang harus kita dapetin. Entah berbentuk intisari, entah berbentuk value statement, entah berbentuk beneran kayak kalau kayak KKN tuh gue sampai nyari bagian-bagian mana yang nggak boleh hilang sama sekali. Dan itu bisa dicari kan? Itu bisa dicari dengan kita lihat berapa banyak orang ngomongin bagian itu misalnya. Iya, ada kakek anjing kalau nggak salah juga ada. Ular ya? Atau bagian di mana ada kegiatan di dalam kamar mandi itu ya kan. Di dalam kamar mandi terlarang, kegiatan terlarang itu kan kayak nggak boleh dihilangin banget. Dan gue kemudian, nah itu tuh memang ada di teorinya, bahkan teorinya Bartes ngomong bahwa ada habis itu ada
kita ngebagi 2 hal yang sifatnya, didapatkan dari titik mana yang tidak boleh dihilangin itu nanti kita gabungkan aja, kemudian kita rajut di sana. Nah, itu controlling itu sudah gue lakukan di skenario. Jadi makanya kenapa, gue tahu nih ini nggak boleh sama sekali hilang, tapi kalau secara struktur harus kemudian ada yang kita kita modifikasi. Nah itu karena tanggung jawab kita juga sebagai penulis skenario, bukan karena kayak ego kayak pengen modif, enggak, tapi karena tanggung jawab kita sebagai penulis skenario untuk memodifikasi itu, karena kalau enggak ceritanya nanti berantakan nih. Iya, dan penontonnya bawa pulang hal yang beda yang nggak lo maksud gitu kan. Jadi kayak value itu tuh, value statement itu sudah diatur sebenarnya ketika pertama kali kita nulis skrip, kita udah langsung mikir, oke nih mau bawa pulang tentang apa nih. Jadi itu kemudian mengkontrol kita sih. Kalau siapa Robert McKee nyebutnya bukan statement, dia nyebutnya controlling idea. Nah, controlling idea itu tuh harusnya memang sudah kita atur dari awal pas nulis skrip itu. Oke. Tapi pernah juga gak abis lo keluar dari nonton tayangan lo nih, karya lo, terus lo bilang gini ke diri lo, harusnya gue gak bikin gitu ya, harusnya gue bikin gini. Pernah gak sih terus lo bikin di yang next gitu? Kalau sampai gak pernah, itu berarti lo cepet bohong. Gak berkembang ya? Gak berkembang. Iya, itu gak berkembang. Selalu pernah, gak mungkin gak pernah. Walaupun kayak lo merasa bahwa ini gue suka banget nih, tapi kayak kalau lo sampai bilang bahwa kayak itu perfect karya lo, ya gak akan berkembang. Lo selesai sampai situ aja gitu. Kayaknya harus sih itu, kayak harus sih. Harus terus lapar ya, keep hungry ya. Harus terus gak boleh lupa hal-hal kayak gitu ya. Harus dirasakan itu sih, walaupun kayak bukan cuma tentang kayak ini cuma 2 juta nih, gue harus bikin 4 juta penonton, bukan cuma itu doang. Maksudnya kayak harus kemudian merasakan kayak, harusnya waktu itu kita memilih jalan buat ke arah sana deh. Atau sekedar menggambarkan di kepala, what if bikin seperti itu ya, atau ini. Nah itu dia kata kuncinya, what if. Jadi kayak bahkan gue baru baca bukunya lagi karena udah mulai ngajar kan, akhirnya gue buku lagi, bukunya Robert McKee itu. Dia ngomong kayak salah satu kunci penting dari seorang pencerita adalah lo selalu punya what if. Dia yang akan membuat tiba-tiba jadi sebuah premis, tapi what if aja nggak bisa jadi itu. Jadi selain what if, lo harus nanya why gitu, kayak kenapa what if itu. Yes, seru banget obrolannya. Oke, Mbak Lele, kita minum dulu, break dulu. Boleh. Oke, milenial seru banget ya. Tadi sesi pertama udah bahas tentang KKN Desa Penari sedikit, dan tadi juga udah diulik tentang Danur, behind the scene-nya. Di belakang behind the scene malah, behind the idea-nya udah dibahas tadi sama Mbak Lele juga. We're gonna take a short break, kita bakal istirahat sejenak, rehat sejenak maksudnya. Jangan lupa selama masa pandemi, maskernya harus selalu dipakai kalau di luar rumah ya. Bakal balik lagi masih di Sweet Talk barengan sama Ditan Sudiro dan Mbak Lele Laila pasti ya, jangan kemana-mana.